Halo semuanya, kembali lagi di Pelatihan Collection. Pada video ini, kita akan membahas mengenai dampak resiko dan manajemen resiko kredit dalam penagihan hutang. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami dampak resiko dan cara mengelola resiko kredit dalam penagihan hutang. Penagihan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda atau belum dibayar dari debitur. Penagihan dilakukan ketika debitur gagal atau tidak mampu membayar kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan, seperti pinjaman, tagihan kartu kredit, atau tagihan medis. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, mereka harus memperhatikan faktor utama yang bisa mempengaruhi keberhasilan pengumpulan hutang, yaitu resiko kredit. Resiko kredit merupakan kerugian akibat gagalnya debitur untuk membayar kembali pinjaman atau hutang yang telah diberikan oleh kreditur. Resiko kredit bisa memberikan dampak pada kegiatan penagihan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tidak bisa menagih hutang. Resiko kredit dapat menyebabkan debitur tidak mampu membayar hutangnya, sehingga kreditur tidak bisa menagih hutang tersebut. Hal ini bisa mengurangi pendapatan kreditur dan meningkatkan resiko likuiditas, sehingga kreditur harus menyesuaikan proyeksi pendapatan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dana yang diakibatkan oleh gagal bayar dari debitur. Kedua, meningkatnya biaya penagihan. Resiko kredit dapat meningkatkan biaya penagihan hutang karena kreditur harus mengambil tindakan lebih agresif dalam menagih hutang dari debitur yang tidak mampu membayar. Biaya ini termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Ketiga, resiko regulasi. Resiko regulasi adalah resiko yang timbul karena kreditur tidak mematuhi peraturan dan persyaratan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan kolektor, kreditur harus mematuhi peraturan dan persyaratan regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi dan resiko hukum. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa kegiatan kolektor dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan regulasi yang berlaku. Keempat, resiko keamanan. Resiko keamanan adalah resiko yang timbul karena adanya ancaman terhadap keamanan data dan informasi kreditur. Dalam hal ini, kegiatan kolektor bisa memicu emosi dan reaksi yang negatif dari debitur yang tidak mampu membayar hutangnya. Contohnya, seperti ancaman terhadap data atau informasi kreditur, ancaman terhadap keamanan fisik atau aset kreditur, serta resiko kejahatan siber. Maka dari itu, kreditur harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dan informasi sensitif, serta menjaga keamanan fisik selama melakukan kegiatan penagihan. Keempat dampak tersebut dapat mengganggu aktivitas penagihan. Maka dari itu, manajemen resiko kredit sangat diperlukan. Manajemen resiko kredit adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memitigasi resiko yang terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman oleh suatu lembaga keuangan atau kreditur kepada debitur. Tujuannya untuk mengelola resiko yang terkait dengan pengelolaan portofolio kredit, meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat gagal bayar atau kredit macet, dan memaksimalkan potensi keuntungan dari aktivitas kredit. Mari kita bahas satu persatu langkah-langkah dalam manajemen risiko kredit. Pertama, identifikasi resiko. Mengidentifikasi potensi resiko bisa mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dalam penagihan piutang. Hal ini bisa mencakup resiko gagal bayar, resiko penurunan nilai piutang, dan resiko lainnya yang bisa mempengaruhi proses penagihan. Tujuannya agar kreditur bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola dan mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi proses penagihan piutang. Kedua, evaluasi resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, kita perlu melakukan evaluasi terjadinya resiko tersebut. Tujuannya agar kreditur bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang paling signifikan atau yang memerlukan tindakan mitigasi yang lebih besar. Hal ini memungkinkan kreditur untuk mengalokasikan sumber daya dengan efektif, mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat,
dan mengurangi dampak negatif resiko. Ketiga, mitigasi resiko. Setelah mengevaluasi resiko, langkah selanjutnya adalah mitigasi resiko. Hal ini bisa mencakup langkah-langkah seperti diversifikasi portofolio piutang, peningkatan proses penagihan, dan lainnya. Tujuannya untuk melindungi organisasi dari kerugian finansial, reputasi yang buruk, atau gangguan dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir dalam manajemen risiko adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diambil berjalan efektif dalam mengurangi risiko. Hal ini bisa dilakukan dengan memantau indikator kinerja utama dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai dengan kondisi terkini. Seorang investor, Warren Buffett, pernah berkata, manajemen risiko yang baik dalam penagihan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Rencanakan dengan baik, identifikasi risiko dan tangani dengan hati-hati. Jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda, tapi biarkan kemauan untuk beradaptasi dan berkembang memimpin Anda menuju kesuksesan. Sekian dan terima kasih.